Halo guys, menambahkan video yang sebelumnya pernah saya buat tentang pelaut dari jalur umum ataupun jalur akademi. Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan secara rinci tahapan-tahapannya kalau kalian mengawali karir menjadi pelaut dari jalur umum ataupun dari dasar, dan juga akan saya jelaskan juga dari jalur akademi. Oke guys, ikuti terus videonya sampai selesai. Oke ya, akan saya jelaskan kita menjadi seorang pelaut. Dari jalur umum atau dasar dan juga akademi. Nah, ini kita mulai dari umum dulu ya. Dari jalur umum atau dasar. Yang pertama kali kalau dari jalur umum ya, kita harus punyai yang pertama adalah tentunya buku pelaut ya guys. Dari Bupel kemudian plus BST. Nah, ini dengan modal ini kalian udah bisa menjadi pelayan di atas kapal ya, atau steward. Nah, ini awal sekali. Lebih bagus lagi, terus harus punya rating ya, harus punya ijazah baik rating deck ataupun rating mesin, tergantung kalian nanti mau jadi oiler atau jurumudi ya. Jadi harus punya rating deck atau rating engine. Nah, setelah sudah punya rating deck, rating engine, ini belayar selama 1 tahun guys. 1 tahun menjadi seorang pelayan ya. Kalian baru bisa ambil yang namanya able ya, able seaman, able seaman baik deck maupun engine ya. Oke. Kemudian ini bisa belayar 2 tahun. Ini mungkin sudah nanti bisa jadi dengan pengalaman 1 tahun ini sebagai pelayan dengan di kapal yang sama, mungkin bisa menjadi OS atau kelasi dan juga wiper buat mesin ya. Oke, dengan pengalaman ini selama 2 tahun belayar, able-nya sudah basah 2 tahun baik menjadi OS atau wiper, syukur-syukur sudah bisa jadi jurumudi juga, jurumudi ataupun oiler di atas kapal. Kemudian kalian bisa ngambil yang namanya ANT 5 guys. Ini selama 2 tahun juga, 2 tahun belayar ANT 5 ya. Kalau mau jadi perwira di kapal-kapal yang kecil lah, sudah bisa mungkin di GT 500-an mungkin ya. Kemudian ANT 4. ANT 4 2 tahun lagi belayar. Kemudian lanjut sebagai bisa ngambil lagi ANT atau ATT ya. ANT atau ATT ya. ANT buat deck, ATT buat mesin ya. 2 tahun lagi guys, 2 tahun. Kalian bisa belayar lagi 2 tahun ini yang ANT 4 nya atau ATT 4 sudah bisa
sekolah lagi ambil 3. Kemudian ANT atau ATT 2. Nah, sama juga guys, 2 tahun belayar. Nah, ini yang pasti kalian juga harus menyesuaikan kapal dan sebagai jabatan apa di atas kapal ya. 2 tahun lagi bisa ambil ANT 1. Jadi nah ini ya tahapannya ya. Jadi dari umum ataupun dasar pun bisa guys jadi perwira. Nah, itu tuntutannya ini dari 1 tahun belayar, 2 tahun berarti 3 tahun baru bisa ngambil ANT 5 atau ATT 5. Nah, udah 5 tahun belayar ditambah-tambah semua kan dari total pertama belayar ANT 4 ya. 7 tahun belayar ANT 3, ATT 3, 9 tahun belayar ANT 2, ATT 2, 11 tahun belayar bisa ambil ANT 1 atau ATT 1. Jadi saya juga pernah kok di kapal besar ini, kapal kayak gini, kapten saya, nakoda saya itu dari dasar guys ya, bisa. Oke ya, itu yang dari dasar. Kemudian yang dari akademi biasanya kalau seperti saya ini, saya kan sekolah di PIP Semarang. Nah, jadi langsung dapat D4 plus ANT 3 operasional ya. Nah, ini jadi apa di kapal? Nah, di kapal bisa jadi mualim 3. Nah, ini jadi sini ya 3O. Nah, terus yang engine sama juga D4 plus ATT 3 ops. Nah, di kapal jadi 4E. Nah, ini kalau dari akademi kan kita kuliah dulu 4 tahun guys ya. 4 tahun, 2 tahun pertama di kampus, 1 tahunnya praktek laut, 1 tahunnya buat menyusun skripsi. Nah, kemudian 2 ini punya pengalaman 2 tahun belayar. 2 tahun belayar bisalah kita ambil, baru bisa kita ambil ANT atau ATT 2. Nah, jadi nggak perlu kita ambil ANT atau ATT 3 manajemen karena kita cukup 2 tahun belayar langsung bisa ANT ATT 2 di atas kapal ya, menyesuaikan ya. Kalau sudah punya ini biasa kita bisa jadi mualim 2 ya, atau CO dan masinis 3 atau 2E ya. Kalau sudah punya pengalaman mualim 2, 3E kemudian naik lagi, nah ini nggak harus 2 tahun. Jadi yang 2 tahunnya ini pengalaman CO sama pengalaman masinis 2 nya. Ini 2 tahun pengalaman, ini 2 tahun pengalaman, baru bisa kita ambil yang namanya ANT 1 atau ATT 1 guys ya, ATT 1. Nah, ini bisa jadi nakoda di atas kapal dan juga KKM yang kapal-kapal GT besar ya. Kalau GT nya kecil ya ada yang ANT 2, ATT 2 sudah bisa ya. Inilah contoh ya, menjadi pelaut dari dasar, yang ini dari akademi. Kalian bisa menentukan pilihan kalian mau start dari mana, baik dari dasar maupun dari akademi. Ini pelaut ya, kalau mau jadi pelaut baik dari dasar ataupun dari akademi. Nah, sekarang kita akan bahas struktur organisasi yang ada di atas kapal ya. Nah, kita di atas kapal itu, orang pertama yang di atas kapal atau number 1 nakoda. Nah, nakoda ini adalah orang nomor 1 di atas kapal ya guys. Nah, nakoda, kemudian ada 3 departemen yang dia bawain guys. Nah, oke, yang pertama adalah deck, departemen, engine, departemen, kemudian other departemen. Nah, deck itu ada
Chief Officer. Nah, Chief Officer. Di bawahnya CO lagi ada 2O, Second Officer. Nah, kemudian ada Third Officer. Ada sebagian perusahaan yang menggunakan Junior Officer atau Fourth Officer ya, ada juga. Nah, kalau nggak ada langsung dia biasa ya. Sini ada bawah CO, sini Bosun, Boatswain. Nah, Bosun, kemudian Able, AB atau jurumudi. Terus Klasi atau OS ya. Nih, nah ini, dan lagi ada paling bawah sendiri Cadet Deck. Nah, ini Cadet Deck nih taruna yang sedang memperalah guys. Nah, ini yang deck, kemudian yang engine, sini ada KKM ya, kepala kamar mesin, KKM atau CE, kemudian ada 2E, kemudian ada 3E, kemudian 4E. Nah, di sini kepala kerjanya 2E. Nah, ada mandor mesin guys, mandor mesin, kemudian ada oiler, kemudian ada wiper. Nah, terus engine kadet ya, itu ya susunannya untuk mesin. Kemudian yang order itu siapa? Di sini ada koki dan messboy atau pelayan. Nah gitu guys ya. Kalau kalian jalur umum, startnya dari sini pelayan. Nah, bisa menjadi koki ataupun mau jadi klasi atau jadi wiper, tergantung kalian nanti mau ambil apa. Nah, kalau jadi koki ini harus punya sertifikat khusus lagi, namanya sertifikat food handling ya, untuk menjadi koki di atas kapal. Nah, oke. Nah, itulah ini struktur organisasinya di atas kapal. Nah, itu jalur untuk jadi pelaut. Nah, nahkoda ini guys, ini adalah penyambung lidahnya dari kantor, dari office. Nah, dari office yang dipercaya adalah DPA. Nah, DPA itu apa? Bisa tambahkan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.